baik saya ulangi, materi yang akan kita bicarakan adalah distribusi hipergeometrik dan distribusi Poisson. Ya. Izinkan saya share screen. Ya. Jadi bagaimana mendeskripsikan distribusi atau sebaran hipergeometrik itu? Jadi apabila terdapat n cara memilih, n cara memilih tanda kutip berhasil atau good, dan ada m kecil cara memilih untuk yang gagal, ya, atau bad, sehingga totalnya adalah n kecil plus m kecil kemungkinan pilihan. Kemudian kalau kita sampel atau kita ambil sampel sebanyak n besar, ya, dan kita misalkan xi itu bisa bernilai 1, ya, jika pilihan ke i itu berhasil, ya, atau milih good tadi, bisa saja kalau pilihan berhasilnya itu ya kita definisikan berhasil di sini adalah memilih yang good, ya, dan xi bisa bernilai 0 jika sebaliknya. Nah, andaikan x kecil ini merupakan jumlah dari xi tadi, ya, jumlah dari xi. Jadi i dari 1 sampai n besar, karena kalau n besar di sini adalah banyaknya sampel, ya, yang sampel. Jadi dijumlahkan ini xi-nya. Nah, i dari 1 sampai n besar. Nah, dengan demikian peluang pemilihan terpilihnya i kecil berhasil ini, atau kalau dalam notasinya peluang x kecil sama dengan i ini, ya, ini dengan menggunakan konsep a priori, yaitu banyaknya cara, ya, banyaknya cara yang dapat dilakukan karena totalnya ada sebanyak n kecil plus m kecil, ya, dan diambil sebanyak n besar sampel, ya, maka banyaknya cara andaikan semua kemungkinan ini berbeda semua, adalah kombinasi n besar dari m kecil plus n kecil. Ya. Ini ya, banyaknya semua cara. Kemudian bahwa karena yang diambil itu ada sebanyak n besar sampel, di mana i-nya berhasil, maka gagalnya adalah sebanyak n min i, ya, n min i kecil, ya. Nah, karena dari populasi yang ada itu ada sebanyak n good, n berhasil, maka banyaknya berhasil sebanyak i itu bisa didapatkan, banyaknya adalah kombinasi i dari n kecil. Sedangkan yang gagal adalah kombinasi dari n besar min i dari m. Nah, ini adalah prinsip multiplikatif, untuk mendapatkan i berhasil dan n min i gagal itu adalah hasil perkalian kombinasi ini. Sehingga peluang yang merupakan hasil kali perkalian kombinasi ini dibagi banyaknya semua cara, atau kalau kita tulis secara lengkap seperti ini, ya. Jadi ini kombinasi i dari n adalah n faktorial dibagi i faktorial kali n min i faktorial. Kemudian ini adalah m faktorial dibagi n min i faktorial kali di bawahnya lagi m dikurang n min i faktorial, ya. Kemudian di sini juga, nah kalau disederhanakan bisa jadi ini, ya. Jadi m kecil faktorial, n kecil faktorial, n besar faktorial kali ini, ya. Nah, oke. Di dalam Wolfram atau bahasa Wolfram ini dalam matematika itu kita bisa menggunakan sintaksnya begini, hypergeometric distribution. Ini n besar, sintaksnya ada 3 argumen, n kecil dan m kecil plus n kecil, ya. Oke. Itu kalau kita menggunakan matematika untuk aplikasi matematika untuk mengerjakan atau mencari peluangnya, ya. Oke.
permasalahan untuk mencari peluang seperti ini, ini sering disebut dengan earn problem. Dan itu kalau bahasa Melayu itu pasu, masalah pasu atau katakanlah kantong ya. Kalau ada kantong, sebuah kantong terdiri dari dua macam bola, misalnya bola bagus dan bola jelek gitu. Jadi N bola bagus dan M bola jelek ya, gitu ya. Kemudian diambil N bola sekaligus. Jadi katakanlah kalau misalnya N itu 6, ya, N 6 dan total M kecil plus N kecil itu 36 gitu ya. Jadi ngambil 6 dari 36. Kalau semua bola itu berbeda semua, maka yang di bawah ini banyaknya semua cara itu adalah kombinasi 6 dari 36 ya. Kan begitu dan seterusnya. Nah, ini adalah tabulasi dari beberapa kemungkinan ya. Ini kalau banyaknya berhasil itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini karena pengambilannya adalah 6 ya. Pengambilannya 6, banyaknya ini tidak ada bola yang bagus, ini semua bola jelek gitu ya. Tentunya ini dihitung, probability-nya dihitung dengan menggunakan rumus ini, rumus di atas ini ya. Oke, nah sekarang pemilihan, kita bisa memandang bahwa pemilihan ke I itu kira-kira ya memiliki kemungkinan yang sama ya, kemungkinan sama ya. Sehingga fraksi yang dapat diterima itu kita misalkan sebagai P peluang. P adalah peluang berhasilnya, peluang berhasil ya, peluang berhasil. Nah, andaikan P itu peluang berhasil, maka kita bisa identikan ini, bisa kita anggap bahwa peluang berhasil ini karena banyaknya berhasil, banyak good ini ada sebanyak N, dari total N plus M, maka P-nya bisa dikatakan sama dengan N dibagi M plus N. Nah, dengan demikian misalnya peluang pengambilan ke I itu sama dengan 1, itu sama dengan N dibagi M plus N. Ya. Nah, bagaimana nilai harapannya? Nilai harapannya bisa kita pandang seperti ini, bahwa mu atau nilai harapan atau nilai ekspektasi ini sama dengan ini notasi nilai harapan X, atau dalam Wolfram kita bisa menggunakan notasi seperti ini, nilai harapan dari jumlah X, ya. Nilai harapan X sama dengan nilai harapan jumlah XI dari 1 sampai N, karena X tadi kita definisikan sebagai seperti ini. Ya. Oleh karenanya, ini sama dengan jumlah dari nilai harapan XI masing-masing. Nah, karena masing-masing ini adalah sebuah tindakan Bernoulli untuk mendapatkan, jadi pada sekali pengambilan itu bisa berhasil, bisa gagal, sebuah tindakan Bernoulli, maka nilai harapan untuk masing-masing XI ini adalah tindakan Bernoulli ya. Jadi nilai harapan Bernoulli adalah kita tahu sama dengan P, sehingga nilai harapan XI ini sama dengan N dibagi M plus N. Nah, karena ada N dibagi M plus N, ini atau P-nya itu, ada sebanyak, kita jumlahkan sebanyak N kali, maka nilai harapan X ini atau mu ini sama dengan N besar kali N kecil per M plus N. Oke? Nah, itu. Nah, cara lain juga bisa digunakan untuk menghitung itu ya. Jadi ini dari definisi peluang hipergeometrik ya. Ini peluang, ini bagian berhasilnya, ini bagian gagalnya, ini totalnya. Jadi cara menentukan peluang secara a priori kan begitu ya. Sesuai dengan rumus yang paling atas ini ya. Oke. Jadi ini sama dengan I kali ini. I-nya dari 0 sampai N. Ya. I-nya dari 0 sampai N. N adalah banyaknya sampel. Hati-hati dengan notasi yang tidak sama apabila kita membaca buku lain ya. Jangan sampai terkecoh. Nah, yang jelas apapun bukunya,
kalian baca dulu, kita perlu membaca dulu masing-masing notasi itu apa maksudnya. Ya. Jadi nilai harapannya sama seperti ini. N dibagi M plus N, ini proporsi, jadi proporsi berhasilnya, kali N-nya, banyak sampel. N besar di sini N besar banyak sampel. Ini tidak seperti biasanya N kecil itu ukuran sampel, N besar ukuran populasi, begitu ya. Tapi hati-hati, ini karena sudah ada pendefinisiannya, kita juga harap maklum. Dan variannya adalah ini varian X ini sama dengan misalnya kalau kita tahu bahwa X itu jumlah dari XI, I dari 1 sampai N, itu tidak bebas. Jadi X-nya tidak bebas antara X. Jadi karena tidak bebas, kita perlu mencari, biasanya kan begini, varian X sama dengan varian XI ya saja. Ya. Kalau masing-masing X itu saling bebas, karena dia tidak saling bebas kan. Ya, jadi X yang kedua ditentukan oleh X yang pertama, X yang ketiga ditentukan oleh X yang pertama dan kedua, dan seterusnya ya. Jadi ini tidak saling bebas, hati-hati. Sehingga varian X-nya sama dengan jumlah varian XI, I dari 1 sampai N, ditambah kovariannya. Kovarian dari antara XI dan XJ ya. Tentunya kita bisa membuatnya seperti ini, atau ya untuk ini tentunya untuk XI yang tidak sama dengan XJ ya. Oke. Nah, untuk bagian varian itu tidak terlalu sulit karena ini adalah tindakan XI adalah tindakan Bernoulli, maka varian dari Bernoulli adalah P kali 1 min P, atau N kecil dibagi N plus M kecil, ini sebagai P-nya kali 1 dikurang ini, ya, kali 1 kurang ini, sehingga kita dapatkan kalau kita elaborasi di sini 1 dikurang N dibagi N plus M, ini penyebutnya disamakan, ya, jadi ini menjadi N ditambah M dikurang N, N-nya habis ya, tinggal M saja, sehingga ini menjadi NM dibagi N plus M, ini ya, kuadrat ya. Nah, sedangkan kovariannya oke. Ini apa namanya, belum selesai ini bagian di sini ya. Ini hanya bagian jumlah varian. Ini varian XI-nya. Jadi kalau jumlah varian XI-nya kita kalikan N ini. Jadi N besar kali NM kecil dibagi N plus M kecil kuadrat. Sedangkan bagian kovariannya, ini kalau kita menggunakan notasi I tidak sama dengan J. Kalau kita menggunakan notasi I yang lebih kecil sama dengan J, I lebih kecil dari J, maka nanti penjumlahannya tinggal 2 kali ya. Oke, untuk I yang lebih kecil dari J ini, sorry, kalau di sini I lebih kecil dari J maksud saya ya, di sini 2 kali gitu. Tapi kalau ini sudah didefinisikan di sini untuk I tidak sama dengan J, ini kovariannya. Kenapa yang I sama dengan J, I sama dengan J sama dengan varian dong ya. Oke, jadi di sini sama dengan kovarian XI, XJ, ya. By definition, secara definisi merupakan nilai harapan dari XI, XJ, dikurang nilai harapan XI dikali nilai harapan XJ. Ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa kita bisa cari, pertama kali dengan menggunakan informasi bahwa peluang XI sama dengan 1, XI sama dengan 1, ya, itu sama dengan ini peluang bersyaratnya, peluang X yang pertama kali XI, yang kedua XI sama dengan 1 kalau XI sama dengan 1. Ya. Nah ini menjadi N dibagi N plus M, karena belum ada yang terambil suksesnya. Di sini peluang suksesnya sudah terambil 1. Ya, jadi di sini N dibagi N plus M, di sini N-1 dibagi N plus M-1. Ya. Nah sehingga nilai harapan XI, XJ ini sama dengan, ini yang pertama, peluang XI, XJ sama dengan 1, itu sama dengan peluang XI sama dengan 1, peluang XI sama dengan 1 ya. Nah oke, tadi sudah kita dapatkan, N kali N-1 dibagi N plus M kali N plus M-1. Nah, itu bagian yang kedua di sini. Jadi baik XI maupun XJ sama, jadi masing-masing ini sama ya. Bagian di sini itu sama dengan N kali N-1 dibagi itu. Sehingga kovariannya ini ya dikurangi nih ya. Dikurangi itu sehingga kita dapatkan M plus N
dibagi n plus m kuadrat kali n plus m min 1. Ya. Nah, sehingga sekarang tinggal ditotalkan saja. Tinggal ditotalkan yang tadi ini bagian dari jumlah varian XI, yang kedua bagian yang kedua ini, ya. Nah, sehingga variannya ya varian XI-nya menjadi ini, ya. Oke. Jadi nilai harapan dari X-nya adalah secara keseluruhan N kali P. P-nya ingat ya, P-nya N dibagi N plus M. Ya. N plus M. Nah, variannya, ini kalau mau ditulis ulang ya, variannya menjadi ini. Jadi varian X sama dengan ini. Ya. Oke. Dan itu mungkin bagian dari distribusi hipergeometrik yang perlu kita ketahui, setidaknya itu momen pertama dan momen kedua. Kalau mau lebih lanjut, ada momen ketiga dan momen keempat di sini yang berkaitan dengan kemiringan dan kelansipan, ya, dan juga fungsi pembangkit momen yang tidak punya bentuk yang sederhana. Di sini artinya tidak punya closed form, ya, tidak punya bentuk eksplisit. Jadi merupakan fungsi dari fungsi lain, ya. Ini fungsi hipergeometrik namanya ini. Oke, kita ke materi berikutnya, yaitu distribusi Poisson, atau Poisson. Ya. Saya share dulu ininya materinya. Oke, ya. Nah, ini sebaran Poisson atau Poisson. Nah, dari proses yang namanya proses Poisson atau Poisson, ini peluang untuk mendapatkan tepat n kecil berhasil dari n besar tindakan, ya. Itu kalau kita lihat ini menggunakan distribusi apa yang disebut dengan binomial. Jadi ini seperti peluang bersyarat, ya. Ini peluang, ini fungsi kepekatan peluang, ini parameternya P kecil. Parameternya P kecil. Jadi n kecil kalau n besar. Jadi ya dari n besar nih. Kan di tindakannya ada sebanyak n. Jadi kombinasi dari n kecil dari n besar, atau n besar faktorial dibagi n kecil faktorial kali n besar min n kecil faktorial. Kali ini binomial, ya. Ini yang berhasilnya P, berhasilnya sebanyak n kecil, gagalnya sebanyak n besar min n kecil, ya. Tuh. Nah, dengan demikian kalau kita lihat fungsi nilai harapan, ya, yang berhasilnya itu kira-kira kan ini banyaknya tindakan, ya, banyaknya trial kali peluang berhasilnya. Ini harapannya begitu, NP kan begitu kan, NP. Nah, itu kita sebut misalnya jadi n besar kali P itu kita sebut, atau ini bukan sama dengan, ya. Kita sebut itu sama dengan nu di sini. Ini bacanya nu, ya. Oke. Jadi kalau kita ganti fungsi kepekatan peluangnya ini, kalau P berarti kita bisa anggap kalau nu sama dengan n besar kali P, P adalah nu dibagi n besar. Jadi kalau kita ganti ini, ya, kita ganti masing-masing P ini dengan nu per n, ya, nu per n, 1 dikurang nu per n, dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya banyaknya tindakan itu semakin besar, ya, maka distribusi binomial ini akan mendekati distribusi yang mempunyai fungsi kepekatan peluang seperti ini. Jadi kalau ini kita gantikan peluang n kecil kalau n besar diketahui ini, jadi ini kita ganti, kita evaluasi bahwa n faktorial itu sama dengan n kali n-1 kali dan seterusnya kali n-n plus 1, ya. Setelah dibagi n min n kecil ini, ya. Jadi n min n kecil ini kan di depannya kan n min n kecil plus 1 dan seterusnya. Jadi dari n ini sampai n min n kecil plus 1 ini adalah hasil bagi antara n faktorial dibagi dengan n besar min n kecil. Kemudian di sini ada n faktorial, ya. Di sini ada nu pangkat n, ada n besar pangkat n, kemudian di sini ada 1 min nu
per n pangkat n, ini kita pisah. Kemudian di sini 1 min nu per n pangkat min n, karena ini adalah pangkatnya n min n ya. Nah, untuk n itu yang menuju besar sekali, ini kita pertukarkan antara n faktorial dengan n pangkat n di sini ya. Jadi ini kita pertukarkan, ya, kita pertukarkan. Kemudian kalau kita evaluasi n menuju besar sekali, suku ini ada sebanyak n kecil. Ada sebanyak n kecil, sehingga ada di sini ada n besar ya, n besarnya ada sebanyak n kecil, sehingga hasil bagi ini limitnya menjadi 1. Kemudian di sini nu pangkat n di bagian faktorial, kemudian bagian ini 1 dikurang nu per n besar dalam kurung pangkat n besar ini menjadi e pangkat minus nu. E pangkat minus nu. Sedangkan yang di sini karena n-nya menuju besar, 1 dikurang 0 nih, 1 dikurang 0, 1 pangkat berapa aja? 1. Sehingga hanya menjadi ini saja, nu pangkat n, e pangkat minus nu, ya, dibagi n faktorial. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi kepekatan peluang Poisson atau Poisson. Ya. Oke. Jadi kita tahu bahwa karena total peluang itu sama dengan 1 ya, dan n-nya itu dari 0 sampai tak hingga, kita tahu bahwa total ini, jumlah ini untuk n dari 0 sampai tak hingga sama dengan 1. Atau kalau kita elaborasi di sini, e pangkat minus nu, karena di sini tidak ada n, ya, yang dijumlahkan ini nu pangkat n di bagian faktorial, n dari 0 sampai tak hingga itu sama dengan, jadi bagian ini sama dengan e pangkat nu. Jadi e pangkat nu itu definisinya seperti ini, sehingga ini e pangkat minus nu kali e pangkat nu sama dengan e pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Itu sama dengan fungsi kepekatan peluangnya. Ya. Sedangkan untuk fungsi pembangkit momen dari fungsi kepekatan peluang bahasa yang memiliki fungsi kepekatan peluang Poisson ini bisa dicari bahwa jumlah dari nilai harapan atau jumlah dari e pangkat tx ya, e pangkat tn kali fungsi kepekatan peluang ini, kalau n dari 0 sampai tak hingga sama dengan ini kalau dievaluasi adalah e pangkat minus nu kali e pangkat nu e pangkat t, atau e pangkat nu kali e pangkat t min 1. Nah, ini bisa evaluasi dengan cara perlu diingat bahwa yang disebut e pangkat nu itu, ini kuncinya ya, e pangkat nu itu adalah jumlah dari nu pangkat n di bagian faktorial kalau n-nya dari 0 sampai tak hingga. Gitu ya. Nah, dari fungsi pembangkit momen ini bisa dicari momen turunan pertama, turunan kedua, dan sebagainya, yang bisa digunakan kalau ini kita evaluasi T-nya sama dengan 0, T sama dengan 0, momen pertama dan momen kedua. Kalau turunan ketiga, turunan keempat, dan sebagainya dengan cara yang sama untuk momen berikutnya, ketiga, keempat, dan seterusnya di sekitar nilai tengah tentunya ya. Jadi misalnya kalau gini kita evaluasi T-nya sama dengan 0, jadi ini nu kali 1, ini E pangkat 0, 1 kurang 1, 0, ini 1. Jadi nu saja. Ya. Artinya Poisson dengan parameter nu. Oke. Nah, kalau Poisson parameter mu ya nilai harapannya mu dan seterusnya. Nah, dengan cara yang sama kalau kita masukkan T ini sama dengan 0, kita akan dapatkan nilai harapan X kuadrat di sini. Ya, oke. Ini yang tadi kalau kita lihat, ini nilai mu2 ya, mu2 itu ini kalau mu, ya, mu itu nilai harapannya nu, mu2 nilai ini sentral momen atau momen di sekitar titik pusat, ya, titik pusat itu nilai harapan X kuadratnya, ya. Mu2 ya. Variannya nu ya. Ini adalah central moment.
Ini mu3, mu4, sentral momen kedua, sentral momen ketiga, sentral momen keempat gitu ya. Nah, jadi kalau sentral momen itu istilahnya momen di sekitar nilai tengah, momen di sekitar bukan titik pusat tapi nilai tengah ya. Oke. Nah, kalau ini apa namanya gamma 1, gamma 2 dan sebagainya ini adalah eh, ini skewness ya, kemiringan, ini kelansipan. Jadi dengan memperhatikan momen-momen ini kita bisa mencari ini hasil dari momen pertama, kedua, ketiga di sekitar nilai tengah ya. Maka nilai harapannya sama dengan mu, variannya sama dengan nu, ya ini sorry, nilai harapan mu sama dengan nu, variannya sama dengan nu, kemiringannya sama dengan akar nu, ya. Ini ekses, ini kalau dikurangi 3 ini eksesnya. Ekses dari kurtosisnya sama dengan sepernu. Nah, oke. Mungkin itu bahasan yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan hipergeometrik dan Poisson. Sampai ketemu di materi yang lain.